dan mengatakan, mengadu, Dhahaba ahlud duthuri bid-darajatil ula. Diriwayatin bil ajr. Ya Rasul, orang-orang kaya, duthur jamak dari dathar. Ay amwal kathirah. Harta yang banyak sekali. Ya Rasul, orang-orang kaya mendapatkan derajat tinggi dan memiliki pahala yang banyak, mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat, an-na'im al-muqim. Tidak seperti kami yang miskin. Jadi yang dibahas akhirat, bukan dunianya. Orang-orang miskin ini tidak mengatakan, ya Rasul, orang-orang kaya makan enak, kendaraannya bagus, rumahnya megah, kami seadanya. Enggak bahas itu. Orang-orang miskin di zaman Nabi ngiri terhadap orang-orang kaya bukan masalah dunia, tapi masalah akhirat. Apa kata mereka? Yusalluna kama nusalli. Mereka solat, kami solat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga puasa sebagaimana kami puasa. Walahum fadlum min amwal. Tapi mereka mendapatkan keutamaan banyak dari harta mereka. Kami tidak, karena kami enggak punya harta. Makan saja pas-pasan, kadang kurang. Yahujjuna wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Mereka bisa pergi haji, mereka bisa umrah. Di zaman Nabi, walaupun di zaman Nabi kalau miskin ya tidak bisa. Kan harus meninggalkan bekal untuk yang ditinggalkan. Kemudian perjalanan dari Madinah ke Mekah tentu berhari-hari. Perbekalan bahkan mungkin lebih besar dari sekarang. Ya kan? Makannya, warung tidak ada, maka harus bawa ternak, kambing untuk perbekalan di jalan. Mereka bisa pergi haji, mereka bisa umroh, mereka bisa berjihad. Kan orang-orang miskin di zaman Nabi banyak yang tidak bisa berangkat jihad. Bukannya tidak mau, tidak ingin, tapi tidak punya bekal. Kan harus membekali diri mereka sendiri masing-masing. Negara belum punya uang, Baitul Mal belum terkumpul. Jadi setiap pasukan harus membawa perbekalan sendiri-sendiri. Kudanya, untanya, senjatanya, perbekalannya. Maka yang miskin tidak bisa berangkat. Maka banyak dari mereka yang menangis, tidak bisa ikut berjihad. Termasuk orang miskin yang mengadu di sini. Wa yatasaddaqun, mereka bisa bersedekah, kami tidak. Ya. Inilah orang-orang miskin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, iri terhadap orang kaya karena masalah akhirat pahala, bukan masalah dunia. Faqal, Nabi menjawab, Ala u'allimukum syai'an. Maukah aku ajarkan kepada kalian syai'an, sesuatu. Tudrikuna bihi, yang dengan sesuatu tersebut kalian bisa mengejar man sabaqakum, orang-orang yang telah mendahului kalian. Mereka bersedekah, kalian tidak bisa. Mereka haji umrah, kalian enggak bisa. Mereka berjihad, kalian enggak bisa. Berarti kalian tertinggal kan? Maukah aku tunjukkan satu syai' yang dengan syai' ini kalian bisa mengejar. Walaupun kalian tidak sedekah, tidak haji, tidak umrah, tidak berjihad. Wa tasbikuna bihi man ba'dakum.
dan mendahului yang setelah kalian, artinya siapapun yang mendahului kalian, kalian bisa mengejarnya. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tu. Dan tidak ada yang bisa menyamai kalian kalau kalian mengamalkan syai' tadi, kecuali yang melakukan seperti yang aku ajarkan itu, asy-syai' tadi. Orang-orang fakir menjawab, bala ya Rasulullah. Bala lebih fasih dalam hal ini daripada na'am. Kalau na'am ya Rasulullah tentu tidak salah. Tapi bala lebih tepat. Qal, Nabi mengatakan, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna. Kalian baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, khalfa kulli salatin thalathan wa thalathin. 33 kali setelah khalaf di sini ya, setelah sholat. Sholat apa? Sholat wajib. Jadi tidak disunahkan setelah sholat duha, setelah sholat tahiyatul masjid, setelah sholat qobliyah, ba'diyah, tahajud dan seterusnya, tidak disunahkan. Tidak disunahkan berarti bid'ah. Tidak disunahkan berarti bid'ah. Ya. Dalam hal amalan yang ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, ditentukan bilangannya, kalau nggak sunnah bid'ah, kalau nggak bid'ah sunnah. Ya. Kecuali tidak menentukan tempatnya, waktunya, bilangannya. Seperti yang kemarin kita bahas, sedang naik motor, naik mobil, nunggu kereta, nunggu pesawat, sambil berjalan, ulang-ulang mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan apapun silahkan. Karena dia tidak menentukan waktu, tempat, dan bilangan. Ini kan jelas ada bilangannya. Ada waktunya, habis sholat wajib. Ya, maka menjadi bid'ah apabila sholat wajib itu diganti dengan sholat duha, sholat tahajud, qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Qala Abu Saleh, berkata Abu Saleh, salah satu perawi dari Abu Hurairah, lamma su'ila an kaifiyati dzikrihin, ketika beliau ditanya tentang kaifiat, cara zikir tersebut, tasbih, tahmid, takbir 33 kali itu, kaifiyahnya seperti apa? Beliau menjawab, Abu Saleh menjawab, subhanallah, walhamdulillah, Allah, wallahu akbar, hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, sampai 33 kali. Ya, berarti ada dua sifat, nanti akan dijelaskan oleh beliau di fawaid hadis berikutnya ya. Di hadis ini tidak ada fawaidnya karena pengulangan. Ada tambahan la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan 33 tapi 25. Ada banyak riwayat. Faraja'a fuqara'ul muhajirin. Ini riwayat Muslim. Orang-orang miskin tadi setelah diberitahu oleh Nabi SAW, habis sholat baca tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali, diamalkan. Sehari, 2 hari, minggu, 2 minggu. Orang-orang kaya tahu. Orang-orang kaya tahu. Akhirnya orang-orang kaya ikut mengamalkan itu juga. Ya. Berarti sebelumnya belum ada ini.
Dohirnya ya. Jadi baru muncul. Kan tidak mungkin Nabi begitu menerima syariat salat 5 waktu, lalu dari mulai takbir sampai salam, sampai zikir-zikir, sekaligus diperintahkan. Kan sifat syariat di zaman Nabi tidak seperti itu, tapi pelan, pelan, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, zahirnya, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, atau tanpa La ilaha illallah tadi 33 kali ya, itu baru muncul setelah pertanyaan orang-orang fakir muhajirin tadi. Ya. Kan langsung diamalkan. Ya. Orang-orang fakir muhajirin itu tidak mengatakan, itu sudah kami amalkan ya Rasul dari kemarin-kemarin. Enggak. Berarti kemarin-kemarin memang belum mengamalkan. Belum ada syariat seperti itu. Dohirnya ya. Nah, setelah diamalkan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, orang-orang kaya tahu. Lalu ikut-ikutan mengucapkan itu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 kali setelah salam salat 5 waktu. Akhirnya semua mengamalkan. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah semua mengamalkan, orang-orang fakir yang dulu datang kepada Nabi, datang lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengadu. Sami'a ikhwanuna ahlul amwal. Saudara-saudara kami yang kaya mendengar apa yang engkau ajarkan kepada kami ya Rasul. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali itu. Bima fa'alna wa fa'alu mislahu. Lalu orang-orang kaya itu melakukan seperti apa yang kami lakukan. Baca tasbih, tahmid, takbir tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Karunia ya terserah Allah. Ya. Kita punya teman yang rajin sekali belajar, hafalannya luar biasa kuat, kita ngafalin sulit sekali, ya itu karunia Allah. Gimana lagi? Iya kan? Kita punya orang, punya teman, tetangga yang luar biasa kaya dan sangat dermawan. Ya dermawan dari mana? Kurang harta. Ya gimana? Itu sudah terserah Allah. Siapa yang akan diluaskan rezekinya, disempitkan rezekinya, terserah. Inilah. Dari sini sudah terlihat bagaimana para sahabat itu berlomba. Berlomba untuk meraih pahala akhirat. Tidak berlomba untuk meraih dunia. Tidak seperti kita hari ini. Ya. Perlombaan antara Abu Bakar dan Umar kan luar biasa itu. Sampai Umar mengatakan, untuk kali ini aku harus menang. Menjelang perang Tabuk, aku harus menang. Aku akan serahkan separuh hartaku, tentu tidak sedikit. Ternyata Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Ya, 14-19. Wa anhu, ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin. Barang siapa yang bertasbih mensucikan Allah subhanallah di duburnya setiap salat. Sudah kita bahas ya, apa yang dimaksud dengan dubur. Bisa sebelum salam, bisa setelah salam.
Dua-duanya disebut oleh Nabi dubur. Nanti ada contoh lain. Sama-sama dubur, yang satu setelah sholat, yang satu setelah salam, yang satu sebelum salam. Tergantung isinya. Ya. Barang siapa yang bertasbih di setelah salam, 33 kali, wa hamidallaha 33, memuji Allah, alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallaha 33, bertakbir membesarkan Allah 33 kali, wa qala tamamal mi'ah, dan digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa balasan dari Allah, pahala dari Allah? Ghufirat khotoyahu, akan diampuni dosa-dosanya, akan diampuni kesalahannya. Wa in kanat misla zabadil bahr, walaupun kesalahannya seperti buih di lautan, juta jumlah buih di lautan, itu kesalahan diampuni dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33 kali, digenapkan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Rawahu Muslimun. Fikul hadis. من الأذكار المشروعة عقب الصلاة المفروضة التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33 وإكمال 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. Ini kalimat lain dari hadis tadi, bahwa termasuk zikir-zikir yang masyru'. Ada zikir yang masyru', berarti ada zikir yang tidak masyru'. Zikir yang masyru' setelah salat adalah tadi tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali, digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Kemudian maqalidul umuri biyadillahi wahdahu la syarikalah. Segala perkara itu ada di tangan Allah. Mengucapkan kalimat ini mudah. Antum mengucapkan kalimat ini, saya mengucapkan kalimat ini mudah sekali. Enggak ada yang tidak bisa, anak kecil bisa. Ya. Tapi mempraktekannya ini yang sulit. Semuanya di tangan Allah. Semuanya di tangan Allah. Kadang kita tidak mengeluarkan kalimat itu ketika kita merasa tenang. Karena di belakang kita jenderal misalnya, di belakang kita menteri misalnya, di belakang kita presiden misalnya. Kita kurang bisa mengucapkan kalimat ini. Ketakutan yang berlebihan. Apalagi sesuatu yang tidak terlihat. Kalau macan kan kelihatan tuh. Buaya kelihatan, singa kelihatan, ular kelihatan. Ini enggak kelihatan. Takutnya luar biasa. Berarti kita kurang meyakini, mendalami, menggigit dengan gigi geraham kalimat ini. Maqalidul umur biyadillah. Segala sesuatu itu di tangan Allah. Mau mati apa tidak, di tangan Allah. Mau kena virus atau tidak, di tangan Allah. Mau sukses apa gagal, di tangan Allah. Ini banyak dari kita yang kurang menggigit dengan gigi geraham kalimat ini.
Lalu kalau saya apa adanya nih, jujur-jujur saja nih, pasti ditolak. Kalau saya nggak ngasih dia nih, pasti gagal. Kalau saya ikut sholat berjamaah, desek-desekan nih rapet, kena saya. Kalau saya. Ya. Kecuali sesuatu yang halal, silahkan. Ya. Kalau saya bawa dagangan ini ke pasar, saya jual, insya Allah laku, insya Allah saya dapat rezeki, ya silahkan, itu kan halal. Ya. Tapi kalau suap, pelicin, ini, itu kan haram. Takdir baik tidak akan muncul dari sesuatu yang haram. Ya. Karena menyuap, karena ngasih uang pelicin, riswah, maka proyek saya diterima. Saya menang tender. Kalimat ini adalah kalimat syaitan. Ya. Yang bukan syaitan adalah saya yang menang tender ini karena apa? Karena catatan telah mendahului. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, saya sudah ditulis oleh Allah, hari ini saya menang tender. Bukan karena saya menyuap tadi, mestinya begitu. Berarti setelah kita ngasih suap dan kita menang tender, mestinya kita senang apa sedih? Mestinya sedih. Mestinya nyesel. Tahu begini ngapain nyuap? Karena nggak nyuap, nggak nyuap, bahwa ini catatan takdir saya. Bahwa saya menang tender. Itu. Seorang muslim mestinya seperti itu. Berangkat dari maqalidul umur biadillah. Segala sesuatu di tangan Allah. Begitu pula ketika kita nggak mau nyuap. Enggak Pak, saya mau yang biasa-biasa saja. Saya nggak mau nyuap. Ya sudah. Kemungkinan besar Bapak kalah tender. Ya udah, kita tunggu saja. Lagi pengumuman betul. Kita kalah. Kita kalah tender hari itu gara-gara kita nggak mau menyuap, apa karena catatan telah mendahului? Jawabnya, catatan telah mendahului. Bahwa hari itu kita memang harus kalah tender. Setelah kita nggak mau nyuap, lalu kita kalah tender, mestinya kita senang apa nyesel? Nyesel apa senang? Senang. Alhamdulillah saya nggak nyuap. Kalau seandainya kemarin saya nyuap, maka saya pasti kalah juga, orang ini takdirnya kalah. Jadi saya menang tender apa kalah tender, itu sudah ada catatan di Lauh Mahfuz. Gak ada hubungannya dengan suap menyuap. Ini yang belajar takdir. Maka orang yang belajar takdir dan menggigit dengan gigi geraham, gak mau nyuap, gak sudi. Orang gak mempengaruhi takdir. Ya. Nah, ini rahasia yang dibocorkan oleh Nabi SAW. Yang orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa, orang kafir gak ada yang tahu. Kita doang kaum muslimin yang tahu nih. Mestinya kita yang anti terhadap suap. Kalau orang Jepang, orang Eropa nggak mau main suap, sementara kita main suap, betapa malunya kita. Betapa malunya kita. Ya, malu semalu-malunya. Ya. Kalau mereka menyuap, ya wajar. Orang mereka nggak ada kaidah catatan mendahului, sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Rufi'atil qalam, jaffatis suhuf, pena telah diangkat, tinta sudah kering, enggak ada istilah mereka dalam hal ini. Iya. Maka malu semalu-malunya, hina sehina-hinanya, bahkan bodoh sebodohnya. Kalau kita sampai mau nyuap, kalau sudah belajar takdir ya, kecuali yang tidak belajar takdir. Di luar biasa. Maka takdir masuk dalam rukun iman. Masuk dalam rukun iman.
wa huwa la radda li kalimatihi wa la mu'aqqiba li hukmihi. Tidak ada yang bisa menolak kalimat-kalimat Allah, kehendak Allah, menolak hukum-hukum Allah, menolak sunnatullah, menolak apa yang dikehendaki oleh Allah. Tak bisa. Sa'atu rahmatillahi wa tamamu fadlihi ala ibadihi bi an syar'a lahum ma yatatahharuna bihi min dunubihim. Salah satu bentuk luasnya rahmat Allah dan keutamaan dan kesempurnaan karunia Allah kepada para hamba adalah dengan mensyariatkan sesuatu yang dengan hal tersebut dosa-dosa diampuni. Dan itu banyak sekali, ini salah satunya. Ini salah satunya, bukan satu-satunya ya. Menghapus dosa hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setelah salat wajib, tidak. Tidak. Dari satu umroh ke umroh berikutnya, apa? Menghapus dosa. Antum umroh 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tentu banyak dosa kan? Umroh lagi 2012 misalnya, diampuni itu. Dari sholat ke sholat berikutnya, sama menghapuskan dosa. Di sholat duhur, berbuat dosa, sholat asar dihapuskan. Bahkan sholat 5 waktu seperti orang yang menjaga sholat 5 waktu seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai. Dia mandi di sungai itu sehari berapa? 5 kali. Nabi bertanya, mungkinkah masih ada kotoran di badannya? 5 kali. Kita paling 2 kali. Ada yang sekali, jarang kan mandi 3 kali. Ini 5 kali. Ya. Ini salah satu dalil yang menguatkan hujah dari Qadhi Iyad, Syekh Albani dan lain-lain, Imam Nawawi termasuk, bahwa dosa besar bisa hilang. Dosa-dosa besar bisa hilang walaupun tanpa taubat. Ya, ada khilaf memang. Bagian mengatakan tidak. Kalau tidak bertaubat tidak diampuni. Walaupun sedikit, Syekh Albani, Qadhi Iyad, Imam Nawawi, mungkin beberapa ulama lagi, tapi hujahnya kuat. Salat 5 waktu. Ucapan Nabi, mungkinkah orang yang mandi sehari semalam 5 kali masih ada kotoran? Dijawab, tidak ada. Kecuali dosa besar. Ini kan muskil. Tidak ada kotoran, tentu yang kecil dan yang besar. Ya. Maka ucapan sebagian ulama bahwa dosa-dosa kecil akan rontok, akan hapus, akan hilang, diampuni dengan amal-amal tertentu. Adapun dosa besar harus bertaubat. Ini kalimat yang tidak kuat. Terbantahkan oleh sabda Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk hadis ini. Ya? Orang yang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali setelah sholat, dosanya akan diampuni walaupun dosanya sebanyak, apa tadi? Buih di lautan. Kecuali dosa besar. Aneh kan? Kecuali dosa besar. Buih di lautan kan banyak sekali. Ya termasuk dosa besar. Bahkan ketika dulu beliau mensyarahkan pelacur yang akhirnya masuk surga karena memberi minum seekor anjing, di riwayat itu, di hadis itu tidak disebutkan bahwa pelacur itu bertaubat. Ini luasnya rahmat Allah, betul-betul Allah Maha Pengampun. Kalau Allah mengampuni seseorang harus taubat dulu, bukan pengampun. Ya, disebut Maha Pengampun karena yang taubat diampuni, yang tidak bertaubat juga diampuni. Terserah Allah. Terserah Allah. Kalau kita bertaubat tentu lebih baik. Hadza dzikru yakunu ala aqdi asabi'il yadil yumna li subuti dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir tersebut dihitung dengan ruas-ruas
jari tangan kanan. Lisubuti dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai tangan kanan. Cuma tidak disebutkan di sini. Tidak disebutkan di fawaid ini. Yang terakhir, isti'malul kharzil musamma bis subhah. Memakai bulatan-bulatan, manik-manik yang sering diistilahkan dengan subhah. Bahasa kita biji tasbih. Fi dhabtil a'da'i, dalam rangka menghitung bilangan-bilangan zikir itu adalah bid'atun mustankiratun. Bid'ah mungkarah. Beliau berbeda dengan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz membolehkan. Beliau membid'ahkan. Kenapa limunafatiha hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada contoh sebaliknya, beliau memakai ruas-ruas jari. Ya. Berbeda dengan Syekh bin Baz yang membolehkan, maka akan luar biasa ya. Fatwa Syekh bin Baz itu betul-betul dipakai di kerajaan Saudi. Banyak sekali yang menjual itu. Karena boleh. Termasuk ketika beliau atau para masyayikh membolehkan, menghalalkan main bola. Ya. Langsung. Ya. Jadi takzim sekali mereka terhadap para ulama, wabil khusus Syekh bin Baz. Lumayan kan prestasinya. Adapun yang diharamkan musik misalnya ya sampai puluhan tahun kan kita nggak dengar. Mekah, Madinah, Jeddah dan seterusnya. Kecuali belakangan. Kenapa Syekh Salim mengharamkan ini, membid'ahkan ini? Sesuai dengan kaidah. Apa yang sudah tercapai di zaman Nabi dengan cara Nabi, maka kita tidak boleh memakai cara lain. Dan insya Allah tidak berhasil, malah gagal. Ya. Ambil contoh misalnya, dengan apa Nabi meluruskan dan merapatkan salat. Dengan apa? Dengan ditarbiyah kan, dengan diatur, bahkan diraba-raba, bahkan Maimun, murid dari Ibnu Abbas, meriwayatkan salat terakhir Umar, salat subuh, yang akhirnya beliau ditusuk itu dia mengatakan, Maimun mengatakan, tidak ada yang menghalangiku untuk di saf pertama. Tidak ada. Kecuali pelepah kurma yang dibawa oleh Umar, namanya anak-anak takut ya. Kalau bukan karena Umar membawa pelepah kurma, aku ada di saf pertama, aku takut. Itu kan Umar kan dari depan, namanya bocah takut ya. Yang menghalangi aku dengan Umar adalah Ibnu Abbas. Disitulah aku melihat persis bagaimana Abu Lu'lu' menusuknya, lalu lari dan menusuk yang lain, dapat berapa belas, 7 yang meninggal dan seterusnya. Ini semua diceritakan oleh Maimun. Okay. Nah, ini cara Nabi SAW diikuti oleh Abu Bakar, Umar, bagaimana meluruskan dan merapatkan saf. Mestinya itu kita tiru. Banyak hari ini kaum muslimin, DKM, menempuh cara lain. Apa? Bikin garis. Bikin garis. Mosok sih udah ada garisnya masih gak lurus, gak rapet. Ya. Cara yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat tidak diikuti. Daripada imam cerewet, ngomong mulu,
madhab ke makmum, nggak enak, ya udah bikin garis. Mosok sih udah ada garis, nggak rapet juga, nggak lurus juga. Ternyata nggak rapet juga, nggak lurus juga. Ya. Nah, kembali kepada kaidah tadi. Kalau Allah dan Rasulnya, kalau Nabi SAW sudah membuat satu cara dan cara itu sudah terpenuhi, tercapai tujuannya, maka tidak boleh kita pakai cara lain. Nah, termasuk ini. Sudah selesai kan dengan mudah sekali. Murah, sederhana, ringkas, ya, gak butuh biaya. Kenapa mesti pakai cara lain? Biji tasbih, apa itu? Ya, baik berisik, ceklok, ceklok, ceklok. Ya, tidak boleh. Kecuali di zaman Nabi itu belum tercapai. Apa misalnya beliau ingin suara azan itu sampai kemana-mana. Maka beliau pilih Bilal. Beliau pilih Ibnu Umi Maktum. Beliau pilih Abu Mahdurah yang suaranya lantang. Dan disuruh untuk keluar dari masjid. Agak naik ke tempat ketinggian. Hayya ala sholah ke kanan, hayya ala falah ke kiri. Nah, ini kan belum tercapai dengan maksimal kan. Ah, bolehkah sekarang pakai pengeras suara? Ah, boleh. Gitu ya. Nah, ini sudah tercapai. Ah, termasuk hal-hal lain yang sudah tercapai di zaman Rasul dan para sahabat, ditempuh oleh Nabi SAW, maka kita menempuh dengan cara lain hari ini tidak boleh. Haram, berarti merendahkan Nabi SAW. Ya. Dengan apa Rasul dan para sahabat meraih kejayaan umat? Dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Ketaatan terbesar apa? Ketaatan terbesar apa? Tauhid. Nah, dengan ini mestinya. Hari ini kaum muslimin menempuh cara lain. Dengan demokrasi, dengan bikin partai Islam, dengan bikin ini, itu, gerakan ini, gerakan itu. Tidak boleh dan pasti gagal. Dan betul. Pernahkah Islam jaya menang, mengalahkan orang-orang kufar gara-gara membuat partai Islam? Tidak pernah. Kayak apa FIS? Kayak apa Ikhwanul Muslimin di Mesir? Sudah jadi presiden kan, Mursi tumbang. Ya. Belum pernah Islam jaya gara-gara bikin partai Islam. Islam jaya menang, makmur, sejahtera insya Allah dengan apa yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Apa? Taat kepada Allah setaat-taatnya. Sekali lagi, ketaatan terbesar, tauhid. Ya, 14:20. Wa'an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqqibatun la yakhibu qailuhunna. Mu'aqqibat. Mu'aqqibat itu tasbihat. Disebut mu'aqqibat setelah. Artinya setelah. Karena dilakukan setelah sholat. La yakhibu qailuhunna. Tidak rugi bagi orang yang mengucapkan mu'akibat tadi. Tasbih-tasbih tadi. Qailuhunna au fa'iluhunna. Yang mengucapkan atau yang melakukan. Dubura kulli salatin maktubatin. Yang diucapkan di dubur salat fardu. Thalathan wa thalathina tasbihatan وثلاثا وثلاثين تحميدة وأربعا وثلاثين تكبيرة. Nah ini ya. Yang tadi 33, 33, 33. Nah ini 33, 33, 34. Ya. Karena dilanjutkan dengan kabiro. Ya, Allahu Akbar kabir. Ya silakan azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Hadis 1420 ini ada 33, 33, 34. Rawahu Muslim fi kulli hadis. At-tasbihu wal hamdu wat takbiru hunna al-baqiyatus salihah. Ada istilah al-baqiyatus salihah, amal-amal saleh yang luar biasa. Apa salah satunya? Tasbih, tahmid, takbir. Kemudian fa'ilul khairi wa qailul kalimit thayyib la yakhibu sa'yuhu. Orang yang melakukan kebaikan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tidak rugi. Tidak rugi. Antum jangan bayangkan tidak rugi berarti tidak untung. Gitu ya. Kaidah bahasa Arab dengan kaidah bahasa Indonesia dalam hal ini berbeda. Kalau bahasa Indonesia mengatakan tidak sama antara anak TK dengan dosen. Saya kira kalimat ini bukan kalimat bahasa Indonesia yang benar. Kalimat bahasa Indonesia yang benar itu tidak sama antara anak TK dengan SD kelas 2 misalnya. Jangan terlalu jauh. Masuk TK dengan dosen. Nah, dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Jauh sekali dibilang tidak sama. Ya, tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tidak sama antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Kan jauh sekali antara ahlul jannah dengan ahlul nar. Jauh sejauh-jauhnya. Lebih jauh antara bumi dengan langit. Tapi disebutnya tidak sama. Ini kaidah bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Nah, termasuk ini, tidak merugi. Bukan berarti tidak untung atau untung dikit. Alhamdulillah nggak rugi. Kalau bahasa kita nggak rugi, ya kita paling bisa mengambil kesimpulan, ya paling untung-untung. Bilangnya nggak rugi. Kalau untungnya banyak sekali sampai miliaran bahkan triliunan, nggak mungkin ngomongnya tidak rugi. Itu bahasa kita. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran beda. Tidak rugi di sini keuntungan yang luar biasa. Ya. Nah, disinilah kita harus berhati-hati. Jangan menafsirkan, jangan memahami ayat Al-Quran, hadis Nabi, kata per kata. Ya. Allah, Nabi, ya, Jabal, gunung, ya, Ja'a datang, ini bahaya. Ada kaidah-kaidah bahasa Arab yang harus difahami di situ. Al-qawlu fi'lul lisan fayutlaqu 'alal qaili lafdul fa'il. Ucapan adalah perbuatan. Ucapan itu adalah perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan siapa? Perbuatan apa? Perbuatan lisan. Itu. Maka orang yang mengucapkan sesuatu dikatakan sebagai pelaku. Ya, mungkin ini dalam bahasa kita juga beda lagi. Melakukan dengan mengatakan kan beda menurut bahasa kita. Nah, dalam bahasa Arab, al-qawlu fi'lun. Ucapan itu adalah perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan lisan. Bahkan ada perbuatan hati. Hati itu ada qaulnya, ada fi'alnya. Hati itu ada qaulnya, ada fi'alnya. Ucapan hati ada, perbuatan hati ada. Perbuatan hati seperti ikhlas, roja,
berharap, qanaah, itu perbuatan hati. Ucapan hati seperti la ilaha illallah. Itu yang terbesar ya. Niat itu adalah ucapan hati. Al-dzikru ma'ana salawatil mafrudati fihi siyagun kathiratun. Zikir setelah sholat itu banyak sekali. Zikir setelah sholat itu banyak sekali. Ini apakah ikhtilaf? Perselisihan? Iya. Tapi perselisihan yang tanawwu. Antum harus tahu, dalam kaidah perselisihan itu ada dua. Ada tanawwu, ada tidad. Tanawwu bisa dipakai semua. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Boleh pilih. Kan beda kan? Nabi bilang begini, yang sebelah sini Nabi ngomong begini, Nabi bilang begini, Nabi bilang begini, beda. Apalagi nanti, ini kan kita baru awal kan, masih ada beberapa hadis lagi, banyak perbedaan. Apakah itu khilaf? Ya, ikhtilaf tanawwu'. Boleh ambil yang mana saja. Beda dengan ikhtilaf tidad. Ini harus ambil salah satu, yang lain dibuang. Subuh kunut apa tidak? Ini bukan tanawwu'. Salat itu sebelum takbir pakai usolli apa tidak? Ini bukan tanawwu'. Yang benar orang mati itu ditahlilkan apa tidak? 3 hari, 7 hari, 50 hari dan seterusnya. Ini bukan tanawwu'. Bukan boleh milih sesuka kita. Ini tidad. Ambil yang roji, ambil yang benar, buang yang di luar itu. Banyak saudara-saudara kita yang tidak memahami kedua ikhtilaf ini. Dikiranya semua tanawwu'. Enggak apa-apa, kunut silakan, enggak silakan. Tahlilan silakan, enggak silakan. Merayakan maulid silakan, enggak silakan. Yang penting jangan saling menyalahkan. Dan tentu ini keliru. Karena hal-hal tadi bukan tanawwu', tapi tidak. Harus dipilih salah satu mana yang benar, dipelajari dulu, yang lainnya di. Yang terakhir, yustahabbu fi ikhtilafit tanawwu' ay yaf'al al-abdu afradahu ala marratin. Disukai, disunahkan bagi seorang hamba untuk dalam ikhtilaf tanawwu' ini untuk memilih kadang ini, kadang ini, kadang itu, kadang ini. Ya seperti sujud, kadang kita pakai subhana rabbiyal a'la, kadang subuhun kudus. Ya. Dalam hal ini kadang pakai yang ini, kadang pakai subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dicampur, dihitung 33, silakan. Atau subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, dilanjutkan dengan alhamdulillah, alhamdulillah 33, silakan. Atau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 25, silakan. Karena tanawwu'. Bukan Allah.